Di video kali ini kita akan belajar tentang tag heading dan tag paragraf. Baik, kita mulai saja. Kita akan membuat sebuah tag heading. Tag heading sendiri bisa kita gunakan untuk membuat sebuah judul artikel atau subjudul yang ada di dokumen HTML. Nah, kita coba buat dengan menggunakan tag H1. Jadi tag heading sendiri ada 1 sampai 6 jenis. Kita akan lihat perbedaannya. Kita akan mencoba membuat tag H1 terlebih dahulu atau tag heading. Jadi dibuka dengan tag H1, ditutup dengan tag H1. Saya akan buat teks di sini dengan ini adalah tag heading 1. Kemudian saya akan menyimpannya dan kita lihat perubahannya di browser. Baik, berhasil. Ini adalah tampilan dari tag header atau tag heading 1. Nah, bagaimana dengan tag heading 2 sampai tag heading 6? Kita akan buat di sini. Akan saya kopikan dari tag heading 1 sampai dan akan saya pastekan sampai tag heading 6. Saya akan mengubah di sini angkanya tag heading 2. Kemudian ini saya rubah 2. Ini tag heading 3. Kemudian ini tag heading 4. Ini tag heading 5. Dan terakhir tag heading 6. Kemudian saya akan simpan, save, dan kita refresh. Nah, inilah tampilan dari tag heading 1 sampai tag heading 6. Jadi semakin besar angkanya, yaitu angka 6 yang paling besar, maka ukuran headingnya akan semakin kecil. Begitupun dengan tag heading 1, kecil angkanya, dia akan semakin besar. Nah, itu tag heading bisa kita pakai untuk membuat sebuah judul di artikel di HTML. Rata-rata judul di artikel HTML biasanya menggunakan tag heading 2 atau tag heading 3. Nanti tergantung desain dari halaman web itu sendiri. Nah, kemudian kita akan lanjut lagi. Kita akan membuat sebuah paragraf di HTML. Untuk buat paragraf itu kita butuh tag P. Ditutup dengan tag /P. Saya akan mencontohkan di sini membuat teks yang kita anggap sebagai teks di dalam sebuah paragraf. Ini adalah teks di dalam paragraf. Nah, paragraf. Kita lihat perubahannya. Kita save. Saya refresh. Nah, dia akan tampil di sini sebagai sebuah paragraf. Jadi ketika ada teks baru lagi dengan paragraf yang baru, maka kita bisa ketikkan di bawahnya dengan paragraf yang baru, tag P. Saya akan kopikan paragraf di sini. Dan saya akan identifikasikan ini adalah paragraf 1 dan ini adalah paragraf kedua. Saya tutup. Kemudian saya akan save. Dan kita lihat perubahannya. Nah, inilah perbedaannya. Jika dia dalam satu paragraf, kemudian di bawahnya ada paragraf baru, dia akan membuat baris baru dalam sebuah paragraf. Nah, itulah tadi cara membuat paragraf. Bagaimana jika dalam sebuah teks kita akan meng-enter atau membuat baris baru? Jadi misalkan ini adalah teks, kemudian tulisan di dalam paragraf ini akan saya enter. Kalau di Microsoft Word itu akan kita enter. Kita ke bawah, kita buat baris baru. Karena walaupun di sini saya enter, saya contohkan di sini. Kemudian saya save. Dia akan tetap berada dalam satu baris di browser. Kenapa? Karena dia akan tetap membaca sampai ke ujung browser. Spasi di sini atau enter di sini tidak berpengaruh di halaman browser, ini hanya di text editor kita saja. Bagaimana caranya agar di browser itu dia berpindah baris? Kita butuh tag BR yang artinya break row. Jadi ketika kita tambah BR di sini, maka setelah kalimat ini adalah teks, kemudian ada BR, maka dia akan pindah ke baris baru
di halaman browser. Jadi kita save, kita lihat perubahannya. Nah, seperti yang Anda lihat, dia akan pindah ke baris baru. Jadi walaupun di sini tetap dalam satu baris, ini hanya tampilan di text editor. Ketika ada tag BR di sini, di browser dia akan tetap pindah baris baru. Dia tetap akan sama. Nah, itulah tadi penggunaan tag heading dan paragraf, kemudian juga tag BR atau break row. Selamat mencoba, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.